Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 217, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Yuren Lewis tiba-tiba menjulurkan kepalanya ke sebelah Nathan Lewis, mengejutkan Nathan Lewis yang sedang mengemudi. Saudaraku, di mana Nona Ariana? Kamu tidak sedang mencari wanita diam-diam di belakang punggung Nona Ariana, kan? Atau mungkin kamu mencampakkan Nona Ariana? Meskipun Yuren Lewis berbisik di telinga Nathan Lewis, Lan kecilnya juga mendengar dengan jelas. Omong kosong, Abigail dan aku adalah teman, dia yatim piatu, dan tidak ada tempat untuk pergi selama festival pertengahan musim gugur, jadi aku membawanya kembali, kata Nathan Lewis, menatap Yuren Lewis. Mendengar bahwa Nathan Lewis mengatakan bahwa Abigail adalah seorang yatim piatu, Yuren Lewis sedikit terkejut, jelas tidak mengharapkannya. Adapun Abigail sendiri, hatinya terasa masam, dan air mata mengalir dalam sekejap. Dia adalah seorang yatim piatu, dan sekarang dia benar-benar tidak punya tempat tujuan. Ketika dia berada di desa Miao, meskipun Raja Miao adalah musuhnya, dia telah membesarkannya selama bertahun-tahun. Dia memiliki rumah di desa Miao, banyak teman dan keluarga. Tapi sekarang, dia tidak punya apa-apa selain adik perempuan Meyer. Sekarang dia benar-benar tidak punya tempat tujuan. Jika dia tidak mengikuti Nathan Lewis, dia tidak tahu harus berbuat apa. Melihat Abigail tiba-tiba menangis, Yuren Lewis terlihat sedikit malu dan panik. Nona Abigail, maaf. Yuren Lewis mengeluarkan tisu dan menyerahkannya kepada Abigail. Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa. Abigail menyeka air matanya dan berkata sambil tersenyum. Untuk beberapa saat, suasana di dalam mobil menjadi sedikit canggung dan hening. Segera, mobil itu melaju ke desa Kartula, dan banyak orang memperhatikan mobil Nathan Lewis. Lagi pula, mereka belum pernah melihat mobil mewah seperti Rolls-Royce. Ayah, Bu, Nathan Lewis berjalan ke halaman, dan berteriak kegirangan begitu dia memasuki pintu. Nathan Lewis tidak melihatnya selama beberapa bulan, dan Nathan Lewis sudah memikirkannya dengan buruk. Helena Thier dan Alston Lewis keluar dari rumah, dan mereka semua terkejut saat melihat Nathan Lewis. Nak, Helena Thier berlari ke arah Nathan Lewis dengan cepat dan memeluk Nathan Lewis. Alston Lewis juga menatap Nathan Lewis dengan senyum di wajahnya. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama beberapa bulan. Helena Thier dan Alston Lewis sebenarnya merindukan Nathan Lewis, tetapi mereka tahu bahwa Nathan Lewis sedang dalam masa petualangan, jadi mereka tidak pernah menelepon dan membebani Nathan Lewis. Halo, Paman, Bibi. Abigail memandang Helena Thier dan Alston Lewis, dan memanggil dengan sangat sopan. Pada saat ini, kedua orang itu menemukan Abigail. Setelah Helena Thier melihat Abigail dari atas ke bawah, dia buru-buru menarik Nathan Lewis ke samping. Nathan Lewis, siapa gadis ini? Di mana Ariana? Senyum di wajah Helena Thier menghilang, dan dia bertanya pada Nathan Lewis. Bu, Ariana ada sesuatu yang harus dilakukan, jadi dia tidak kembali. Ini adalah temanku bernama Abigail. Dia yatim piatu dan tidak punya tempat tujuan, jadi aku membawanya pulang. Nathan Lewis berbisik di telinga Helena Thier. Helena Thier memandang Nathan Lewis, seolah-olah dia tidak percaya. Sungguh, kamu tidak berbohong padaku. Petik 2. Bu, bagaimana aku bisa berbohong padamu? Aku berhubungan baik dengan Ariana. Nathan Lewis berkata dengan tegas. Melihat bahwa Nathan Lewis tampaknya tidak berbohong, Helena Thier berjalan ke Abigail dengan wajah tersenyum. Halo, di luar dingin, masuk dan duduk di dalam. Helena Thier meraih tangan Abigail dan berjalan ke kamar. Alston Lewis melangkah maju dan menepuk bahu Nathan Lewis. Anak baik, kamu memiliki kemampuan. Setelah selesai berbicara, Alston Lewis juga memasuki ruangan dengan ekspresi yang sedikit dalam di wajahnya, yang membuat Nathan Lewis sedikit bingung pengukuran. Tinggal di rumah selama 1 malam, dan keesokan harinya adalah festival pertengahan musim gugur. Helena Thier membangunkan Nathan Lewis pagi-pagi sekali. Nathan Lewis, pamanmu dan yang lainnya kembali dari ibu kota provinsi. Mereka menyiapkan beberapa meja di kota pada siang hari. Kamu bangun pagi dan mandi. Ayo pergi ke sana lebih awal, kata Helena Thier kepada Nathan Lewis. Paman,
Nathan Louis terkejut, mengapa dia tidak tahu bahwa ada paman lain. Itu milik keluarga kakek keduamu. Mereka pergi ke ibu kota provinsi sangat awal. Kudengar ada bisnis besar di ibu kota provinsi. Jika kamu lebih banyak berhubungan dengan mereka, mungkin berguna. Helena Tier pergi setelah selesai berbicara. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Setelah Helena Tier pergi, Abigail berlari ke kamar Nathan Louis sambil menderu. Ketika Nathan Louis melihat Abigail tiba-tiba menerobos masuk, dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menutupi tubuhnya dengan selimut dan meringkuk ke sudut. Apa yang akan kamu lakukan? Nathan Louis bertanya pada Abigail. Pria dan janda yang kesepian ini, menurutmu apa yang akan aku lakukan? Abigail tersenyum, dan melangkah maju untuk mengangkat selimut Nathan Louis. Tetapi ketika selimut diangkat, Abigail tertegun, mengapa kamu masih memakai pakaian saat kamu tidur? Saya melihat Nathan Louis mengenakan pakaian, bukan itu yang dipikirkan Abigail. Aku memakai pakaian untuk tidur, hanya untuk mencegahmu, pelacur kecil. Nathan Louis mengangkat mulutnya dan berdiri dengan bangga. Huff, bajingan, cepat atau lambat aku akan membuatmu dengan patuh mematuhiku. Abigail cemberut dan mendengus dingin, dan hanya bisa berjalan keluar ruangan bersama Nathan Louis. Menjelang tengah hari, Nathan Louis mengantar orang tuanya dan Abigail ke hotel di kota setelah tiba di kamar pribadi. Bibi kedua Yuren Louis dan Nathan Louis sudah tiba. Nona Abigail, duduklah di sini. Setelah melihat Abigail, Yuren Louis buru-buru memanggil Abigail untuk duduk di sampingnya. Abigail awalnya ingin duduk di sebelah Nathan Louis, tetapi Yuren Louis memanggilnya pergi. Namun, Nathan Louis diseret oleh bibi keduanya untuk mengajukan pertanyaan, dan Nathan Louis hanya bisa menjawabnya satu persatu. 10 menit kemudian, pintu kotak didorong terbuka, dan dua orang masuk, seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda. Lelaki tua itu tampak berusia 50-an atau 60-an, sementara lelaki muda itu terlihat seumuran dengan Nathan. Kakak, melihat orang itu datang, Helena Tier buru-buru berdiri untuk menemuinya. Ternyata orang ini adalah sepupu Helena Tier, Silvano Tier, dan pemuda itu adalah putranya Herlino Tier. Meskipun Helena Tier menyapa mereka dengan antusias, ekspresi Silvano Tier tidak banyak berubah, dia hanya melirik ke arah kerumunan dan duduk di kursi master. Dan Herlino Tier yang berada di belakangnya juga memiliki wajah yang bangga, ketika matanya tertuju pada Yuren Louis dan Abigail, dia jelas berhenti sejenak. Nathan Louis, Yuren, ini paman dan sepupumu, kata Helena Tier kepada Nathan Louis dan Yuren Louis. Halo, paman, sepupu. Yuren Louis bangkit dan menyapa. Namun, Nathan Louis tidak bergerak atau berbicara. Dari ekspresi Silvano Tier setelah memasuki pintu. Barusan, Nathan Louis dapat melihat bahwa pria ini tidak memiliki kasih sayang keluarga di matanya. Alasan mengapa dia mengundang makan malam bersama seharusnya adalah hanya untuk pamer. Melihat Nathan Louis tidak bergerak, Helena Tier tidak punya pilihan selain menjelaskan kepada Silvano Tier, saudaraku, jangan heran, anak ini Nathan Louis tidak banyak bicara. Silvano Tier menatap Nathan Louis, dan kemudian berkata kepada Helena Tier, Helena, apakah kamu tidak ingin menjadi kakak laki-laki? Ngomong-ngomong tentang kamu, lihat bagaimana kamu membesarkan anakmu untuk dimanjakan. Keluarga, wajah Helena Tier tiba-tiba menjadi malu, tetapi dia hanya bisa tersenyum dan mengangguk, ya. Petik 2. Lihat, jika kamu tidak peduli dengan anakmu, seseorang akan melakukannya untukmu. Jika kamu masuk penjara, kamu akan dilakukan selama sisa hidupmu, dan kamu hanya akan menjadi seorang gangster di masa depan, tipe orang yang ditolak oleh orang lain. Silvano Tier bersikap superior, berkhotbah kepada Helena Tier. Meskipun Helena Tier tidak senang, dia tidak berani mengatakan apa-apa pada saat ini. Alston Louis juga menjadi dingin, dan menyalakan rokok sendiri. Kakak, tidak mudah bagimu untuk kembali kali ini. Ayo pesan makanan dulu. Ngomong-ngomong, bisnis besar apa yang kamu lakukan di ibu kota provinsi? Melihat ini, bibi kedua Nathan Louis buru-buru mengganti topik pembicaraan. Saya tidak melakukan bisnis besar. Saya hanya terlibat dalam real estate dan pariwisata. Ketika saya kembali kali ini, saya berencana mengubah beberapa kota terdekat menjadi tempat wisata, kata Silvano Tier. Itu sangat bagus. Bibi Nathan Louis tersenyum, dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke Herlino Tier, apa yang dilakukan Silvano sekarang. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya. Dia dulu masih kecil, tapi sekarang sangat tinggi. Petik 2. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan.
Saya mengaturkan untuknya posisi di departemen pemerintah, dan sekarang dia adalah kepala bagian, kata Silvano Tier. Kepala seksi, bibi kedua Nathan Louis tersentak, di tempat seperti ibu kota provinsi, untuk menjadi kepala seksi harus lebih tua dari wali kota Gruyères kita. Itu tidak benar, tapi aku mengikuti wali kota Gruyères sering minum bersama, kata Herlino Tier saat ini. Meskipun terdengar rendah hati, tidak ada tanda-tanda kesopanan dalam nada itu. Sungguh luar biasa bisa minum dengan wali kota. Di masa depan, kamu harus lebih banyak membantu bibiku. Bibi kedua Nathan Louis tertawa. Herlino Tier tidak menjawab bibi kedua Nathan Louis, tetapi duduk di samping Silvano Tier, menatap Abigail, dan kemudian bertanya, siapa ini, kenapa aku tidak mengingatnya? Festival pertengahan musim gugur, Helena Tier menjelaskan. Namun dengan penjelasan ini, di mata orang lain, Abigail adalah pacar Nathan Louis. Herlino Tier melirik Nathan Louis dengan iri, tetapi tidak berbicara. Pada saat ini, pintu tiba-tiba didorong terbuka, dan seorang pria berusia 40-an masuk. Kepala seksi Tier, maaf saya terlambat. Pengunjung itu mengikuti Herlino Tier dengan hormat. Wali kota Cui, melihat seseorang datang, Alston Louis dan yang lainnya buru-buru bangun. Orang yang datang adalah wali kota di kota mereka. Wali kota Cui, kami baru saja tiba. Cari tempat duduk, kata Herlino Tier dengan wajah bangga. Meskipun sikap Herlino Tier, wali kota Cui tidak peduli sama sekali, dan buru-buru duduk di samping Herlino Tier. Tak lama kemudian, orang terus masuk ke ruang pribadi itu lagi, baik wali kota maupun kepala biro, dan tak lama kemudian ruangan itu penuh. Nathan Louis dan keluarganya terpojok, dan sekarang Abigail duduk di sebelah Nathan Louis sesuai keinginannya. Nathan Louis, paman macam apa kamu? Ini bukan jamuan keluarga. Jelas ada orang lain yang diundang, dan kamu hanya teman. Abigail berbisik kepada Nathan Louis. Nathan Louis sudah melihat bahwa Silvano Tier memanggil mereka ke sini hanya untuk pamer di depan mereka berdua. Sekarang seluruh ruang pribadi penuh dengan orang, semuanya adalah pejabat lokal, dan mereka terus-menerus bersulang dengan Silvano Tier dan Herlino Tier, tetapi Nathan Louis dan keluarganya, tidak ada yang memperhatikan. Jangan sebutkan betapa memalukannya kedua keluarga saat ini, tetapi mereka juga malu untuk bangun dan pergi. Kepala Tier, keluarga Tier Anda berbisnis di ibu kota provinsi. Anda benar-benar kaya dan berkuasa. Saya melihat sebuah Rolls-Royce dengan merek Beijing diparkir di luar. Pasti Anda yang mengemudikannya, bukan? Apakah Anda ingin beberapa juta? Wali kota Cui berkata kepada Herlino Tier dengan iri di matanya. Beijing Rolls-Royce. Herlino Tier terkejut sesaat, lalu menatap ayahnya Silvano Tier. Rolls-Royce, atau merek Beijing. Silvano Tier juga agak bingung, jadi dia bertanya kepada wali kota Cui, plat nomor apa? Tampaknya Beijing wali kota Cui mengatakan nomor platnya. Mengapa plat nomor ini terdengar begitu familiar? Silvano Tier sedikit mengernyit. Ayah, bukankah ini mobil Tuan Bai dari keluarga Bai? Mengapa muncul di sini? Herlino Tier berkata dengan heran. Ya, ini mobil Tuan Bai. Saya bilang kedengarannya tidak asing. Mungkinkah Tuan Bai datang ke Gruyères? Silvano Tier juga terkejut. Aku akan pergi dan melihat-lihat. Setelah Herlino Tier selesai berbicara, dia bangkit dan berjalan ke jendela, di mana dia melihat keluar mobil. Ketika dia melihatnya dengan jelas, dia buru-buru berkata kepada Silvano Tier, Ayah, ini benar-benar mobil Tuan Bai. Tuan Bai juga makan di sini. Mendengar ini, Silvano Tier bergegas ke jendela untuk melihat keluar. Perbuatan kedua orang ini membuat banyak orang di dalam kotak terlihat bingung, namun ayah dan anak itu sama sekali tidak peduli. Ayo pergi, ayo cari, Tuan Bai pasti ada di sini. Silvano Tier dengan cemas menyeret Herlino Tier keluar. Hanya ada sekelompok orang yang tersisa di dalam kotak, saling menatap tidak tahu apa yang terjadi, tetapi hanya Nathan Louis yang tahu apa yang dicari ayah dan anak itu. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. 10 menit kemudian, Silvano Tier dan Herlino Tier kembali dengan keringat deras. Tidak, kenapa tidak? Silvano Tier sedikit mengernyit. Ayah, mungkinkah Tuan Bai tahu tentang investasi kami dalam membangun objek wisata di sini dan datang ke sini untuk kunjungan pribadi? Herlino Tier menganalisis. Itu mungkin. Tubuh Silvano Tier sedikit bergetar, dan keringat dingin muncul di dahinya. Perusahaannya hanyalah anak perusahaan dari keluarga Bai di ibu kota. Alasan mengapa Silvano Tier memilih untuk membangun objek wisata tidak lebih dari berharap mendapatkan keuntungan lebih darinya.
Sekarang lelaki tua Bai datang untuk mengunjungi secara pribadi di Weibo. Jika ini diketahui, itu akan merepotkan. Herlino Tier, kirim seseorang untuk terus mencarinya segera, dan pergi ke pengawasan untuk melihat kemana Tuan Bai pergi. Silvano Tier tidak lagi ingin mengurus orang-orang di kamar pribadi, dan sekarang dia ingin menemukan Xiano Bai dengan cepat. Saudaraku, apa yang kamu cari? Bisakah kami membantumu menemukannya? Helena Tier bertanya pada Silvano Tier saat ini. Ketika Helena Tier mengatakan ini, Silvano Tier ingat, dan berkata kepada Helena Tier, Helena, kalian datang lebih awal, apakah kamu melihat kemana perginya orang yang mengemudikan Rolls-Royce? Rolls-Royce. Helena Tier tidak tahu apa-apa tentang mobil. Silvano Tier buru-buru menyeret Helena Tier ke jendela, menunjuk ke Rolls-Royce di bawah dan berkata, apakah kamu melihatnya? Hanya mobil hitam, itu. Helena Tier melihatnya dan berkata dengan tergesa-gesa. Mereka datang dengan mobil itu, tentu saja Helena Tier mengetahuinya, tetapi Helena Tier tidak tahu nilai mobil itu. Apa, kamu menyetir ke sini? Silvano Tier tercengang, wajahnya penuh keterkejutan. Bagaimana mungkin? Itu mobil Tuan Bai. Harga mobil itu hampir 10 juta yuan. Bahkan jika kamu menjual semuanya, kamu tidak mampu membelinya. Kamu berani membual tentang apapun. Herlino Tier mendengus dingin, wajahnya penuh penghinaan, sama sekali tidak menganggap Helena Tier sebagai sesepuhnya. Melihat sikap Herlino Tier, Nathan Louis sedikit mengernyit, dan ada kemarahan di matanya. 10 juta, Helena Tier tersentak. Nathan Louis, bukankah kamu bilang mobil ini dari teman yang kamu pinjam? Apakah mobil ini sangat mahal? Bu, aku meminjam mobil ini. Tahu berapa harganya? Nathan Louis menjelaskan. Kamu omong kosong. Begitu Nathan Louis selesai berbicara, Herlino Tier segera mengucapkan kata-kata kotor, ini adalah mobil Tuan Bai di ibu kota. Bagaimana saya bisa meminjamkan Anda untuk mengemudikannya? Bagaimana Anda bisa berteman dengan Tuan Bai? Ini hanya omong kosong, saya pikir Anda mencuri mobil ini, bukan? Helena Tier mendengar Herlino Tier berkata demikian begitu dia mengatakannya, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Ini adalah mobil yang bernilai puluhan juta. Jika Nathan Louis benar-benar mencurinya, itu akan merepotkan. Bukti apa yang kamu inginkan? Jika mobil itu benar-benar kamu kendarai, maka dia pasti telah mencurinya. Dia bahkan berani mencuri barang-barang dari keluarga Bai di ibu kota. Kamu terlalu berani. Kali ini aku takut kamu akan dimasukkan ke dalam penjara. Sudah. Petik 2. Herlino Tier menatap Nathan Louis dengan kegembiraan di matanya, dan keluarga Bai pasti akan berterima kasih jika dia bisa membantu keluarga Bai menemukan mobil itu. Helena, sudah berapa kali aku mengatakan bahwa anak-anak harus dididik dengan baik, tapi sekarang bagus, aku telah membuat kesalahan besar, dan sekarang aku tidak bisa membantumu. Silvano Tier mengikuti Helena Tier dan menoleh untuk melihat Wali Kota Cui berkata, Wali Kota Cui, ada pencuri mobil di sini sekarang, Anda dapat memanggil seseorang untuk menanganinya. Oke. Wali Kota Cui buru-buru mengeluarkan ponselnya untuk menelepon seseorang. Saudaraku, Nathan Louis meminjamnya, dan dia berkata dia meminjamnya. Melihat Nathan Louis akan ditangkap, Helena Tier dengan cemas menjelaskan kepada Silvano Tier. Helena, apakah kamu bodoh atau aku bodoh? Apakah keluargamu, Nathan Louis, memiliki kemampuan untuk meminjam puluhan juta mobil mewah dari ibu kota? Berhentilah bercanda, kata Silvano Tier dengan dingin. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Mengapa tidak? Pacar saudara Nathan Louis adalah putri dari orang terkaya di Gruyères, dia kaya. Pada saat ini, Yuren Louis berdiri dan berkata, orang terkaya di Gruyères. Silvano Tier mencibir, orang terkaya di Gruyères bukanlah omong kosong di mata keluarga Bai, apalagi menantu dari keluarga terkaya. Nathan Louis menatap wajah Silvano dan Herlino Tier, dan tidak membantah dan menjelaskan. Helena Tier sudah sangat cemas saat ini, dia menamparkan Alston Louis di sampingnya dengan tangannya dan berkata, kamu orang tua, mengapa kamu tidak tahu bagaimana mengatakan sepatah kata pun? Alston Louis perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat pada Nathan Louis dan bertanya, Nathan Louis, ayah hanya untuk bertanya, apakah kamu meminjam mobil ini? Nathan Louis mengangguk, dan Alston Louis menundukkan kepalanya lagi dengan puas, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Segera, beberapa orang berseragam datang, dan Herlino Tier terus berbicara dengan Nathan Louis. Itu dia pencuri mobil, cepat tangkap dia. Beberapa orang berseragam ingin menangkap Nathan Louis,
tetapi Helena Thier, Yuren Louis dan yang lain menghentikan mereka. Kamu tidak punya bukti, bagaimana kamu bisa menangkap orang secara acak, apakah kamu punya bukti? Helena Thier menghentikan orang-orang itu dan berteriak dengan cemas. Yuren Louis juga mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam video. Anda mengotak-atik penegakan hukum, saya ingin merekamnya, Anda menangkap orang tanpa bukti. Helena Thier dan yang lainnya sangat cemas, tetapi pada saat ini saat Nathan Louis tidak panik sedikit pun, tapi diam-diam menatap anak Silvano Thier dan Herlino Thier. Saudaraku, berikan bukti untuk semuanya. Kamu tidak bisa mengatakannya dengan santai, dan Nathan Louis akan menjadi pencuri mobil. Bibi kedua Nathan Louis juga berdiri dan berkata kepada Silvano Thier, "Oke, apakah kamu tidak ingin bukti? Aku akan mencari tahu dengan menelepon keluarga Bai sekarang. Jika keluarga Bai mengatakan mobil mereka hilang, maka Nathan Louis tidak diragukan lagi adalah pencurinya." Seperti yang dikatakan Silvano Thier, dia mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Melihat Silvano Thier benar-benar menelepon, wajah Helena Thier penuh dengan kegugupan, dia sangat takut mobil pihak lain benar-benar hilang, dan kejahatan Nathan Louis akan menjadi serius. Nathan Louis baru saja dibebaskan dari penjara selama beberapa bulan, dan jika dia dikirim sekarang, itu tidak akan sesederhana 3 tahun. Silvano Thier menyimpan teleponnya setelah melakukan panggilan telepon. "Saudaraku, apakah kamu mengerti? Apakah keluargaku, Nathan Louis, meminjam mobilnya?" Helena Thier buru-buru bertanya. "Tidak secepat itu. Saya sudah menelepon manajer markas ibu kota. Mereka akan memanggil Tuan Bai untuk memverifikasi. Saya tidak punya nomor telepon Tuan Bai." Silvano Thier duduk di kursinya dan menyalakan sebatang rokok setelah selesai berbicara. Dia menghisapnya, wajahnya penuh kegembiraan. Dia berpikir sama dengan Herlino Thier. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi setelah makan. Jika ini untuk memulihkan mobil untuk Tuan Bai, apakah keluarga Bai akan memperlakukan mereka dengan buruk di masa depan? Adapun Nathan Louis, Silvano Thier tidak akan mempedulikannya, dalam menghadapi kepentingannya sendiri di masa depan, bahkan jika dia adalah kerabat keponakannya, dia akan membunuh kerabatnya dengan benar. "Kenapa repot-repot? Aku akan menelepon Tuan Bai." Nathan Louis mengeluarkan teleponnya saat dia berkata, "Apakah Anda memiliki informasi kontak Tuan Bai?" Silvano Thier terkejut, menatap Nathan Louis dengan tak percaya. "Ayah, dengarkan omong kosongnya. Pikirkanlah, apakah lelaki tua Bai mengenal orang seperti ini yang pernah dipenjara? Dia pasti berpura-pura. Kami memintanya untuk menelepon." Herlino Thier tidak mempercayai kata-kata Nathan Louis sama sekali. Nathan Louis tidak membantah, dan langsung menelepon Siano Bai. Saat ini, Siano Bai sedang berada di halaman Garrison Serio, ditemani oleh Garrison Serio dan Falco Wetner. Mereka bertiga sedang minum teh dan mengobrol. Mereka menunggu untuk kembali ke ibu kota bersama Nathan Louis. Ketika Siano Bai menerima panggilan Nathan Louis dan mendengar apa yang dikatakan Nathan Louis, seluruh tubuhnya bergetar. "Kakek, ada apa denganmu?" Melihat penampilan Siano Bai, Zierge Bai buru-buru bertanya dengan prihatin. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.